Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, alladzi lam yalid wa lam yulad, kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ballaga rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat pertama di bulan Syawal setelah kita keluar dari rahim Ramadan. Tentu saja hari ini ada dua harapan besar, mudah-mudahan kita bisa penuhi. Yang pertama adalah kita keluar dari rahim Ramadan, insya Allah dipastikan kita menjadi pribadi-pribadi yang suci, bersih dari dosa. Karena itu adalah jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu saja Syekh Yusuf Qaradawi berkata, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Hendaklah kalian menjadi pribadi-pribadi yang rabbani, bukan pribadi-pribadi yang ramadhani. Apa yang dimaksud dengan pribadi yang rabbani? Pribadi rabbani adalah manusia-manusia yang sibuk melakukan pendekatan diri di dalam bulan suci Ramadan dengan melakukan berbagai aktivitas Ramadan. Namun setelah pergi Ramadan, ia tetap konsisten mempertahankan kepribadian itu, selalu melakukan pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya dengan Allah tidak saja dibatasi dengan Ramadan, tetapi di luar bulan Ramadan tetap saja konsisten melakukan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan yang menyambungkan dirinya antara dirinya dengan Allah, terutama sekali antara dirinya dengan sesama manusia yang ada di sekitarnya. Itulah yang disebut dengan pribadi rabbani. Tetapi pribadi Ramadhanian adalah manusia-manusia yang sibuk melakukan pendekatan diri dengan Allah di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi seiring dengan perginya Ramadan, aktivitas kebaikannya juga sudah pergi, berhenti, karena menurut dia pahala-pahala yang dia capai di dalam bulan Ramadan cukup baginya menjadi modal untuk memasuki syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Yusuf Qaradawi berkata, siapa yang menyembah Allah di dalam bulan suci Ramadan, hendaklah dia mencari Allah di luar bulan Ramadan. Karena Allah di dalam bulan Ramadan itu juga Allah di luar bulan Ramadan. Siapa yang menyembah Allah di dalam bulan Ramadan, yakinlah bahwa Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai, selalu memperhatikan seluruh harapan-harapan umatnya, sehingga dia siap
untuk selalu menerima apapun yang dibutuhkan oleh umatnya, oleh hambanya, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya kepadaku Muhammad, di mana Allah? Katakan kepada dia bahwa aku sesungguhnya sangat dekat dengan dia. Saya siap menerima seluruh harapan-harapan dan doanya dengan ketentuan falyastajibu li. Hendaklah dia dulu menerima aku, kata Tuhan. Wal yu'minu bi, hendaklah dia percaya kepadaku. Mudah-mudahan dengan demikian mereka mendapatkan petunjuk. Karena itu hadirin berbahagia, jangan kita menjadi Ramadhanian seolah-olah di luar bulan Ramadan kita tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti sama halnya kita sembah Ramadan di dalam bulan Ramadan, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Harapan yang kedua adalah tentu di dalam bulan Ramadan kita telah konsisten melakukan berbagai ibadah. Apakah ia puasa, apakah ia tarwih atau salat tahajud atau salat tasbih atau amalia-amalia yang lain. Tentu komitmen yang telah kita dedikasikan selama bulan Ramadan, kita mengharap agar supaya kita konsisten mempertahankan itu. Suatu ketika sahabat yang bernama Abi Amr Sufyan bin Abdullah pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada aku sebuah prinsip yang apabila prinsip itu aku pegang, maka aku tidak membutuhkan lagi seorang guru selain darimu ya Rasul." Apa kata Rasul? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Sangat pendek, sangat simpel, sangat sederhana. Cukup kamu berkata, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, lalu kemudian engkau pertahankan, konsisten memperjuangkan prinsip keberimananmu. Hadirin berbahagia, memang kalau kita berbicara, kata Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang amat terkenal, al-imanu nisfan. Iman itu hanya dua bagian, nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Separuhnya adalah kesyukuran dan separuh yang kedua adalah kesabaran. Keberimanan hanya itu, Pak. Seperti pisau yang bermata dua. Ketika kita mendapatkan nikmat pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dibutuhkan kita bersyukur sesegera mungkin kepadanya. Dan apabila kita mendapatkan ujian darinya, maka yang dibutuhkan adalah pisau kesabaran. Apa yang dimaksud dengan kesyukuran? Kesyukuran adalah at-tasarrufu jami'a ma an'ama Allahu bihi li ajlihi. Mempergunakan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk siapa? Li ajlihi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah kepada kita bisa saja berupa jabatan, bisa saja berupa ilmu, atau bisa saja berupa harta. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq min quwwatihi." Siapa yang memiliki kekuatan, power, pengaruh, maka hendaklah ia bersedekah dengan pengaruhnya, dengan powernya, dengan kekuatannya. Tidak memiliki, tetapi kita memiliki harta. Kata Rasulullah, "Man kana lahu malun falyatasaddaq min malihi." Siapa yang memiliki harta, hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Mungkin power, harta juga kita tidak punya, tetapi masih ada yang ketiga, ilmu. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmihi. Siapa yang memiliki sedikit ilmu, hendaklah dia bersedekah
dengan ilmunya. Oleh karena itu hadirin berbahagia, maka separuh yang kedua adalah kesabaran. Bisa saja di dalam kita meniti perjuangan hidup di luar bulan Ramadan, di sana kita akan dihalau oleh berbagai tantangan dan rintangan. Maka dengan itu kita dibutuhkan bersabar, jangan putus asa. As-sabru at-tajalludu min alamil balwa min alamis syakwa. At-tajalludu anis syakwa min alamil balwa. Kokohnya jiwa, kokohnya hati menerima cobaan dari Allah tanpa mengeluh sedikit pun. Karena sesungguhnya tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Hari-hari itu kami putar di kalangan manusia. Bisa saja yang hari ini yang tinggal di atas kemudian bergeser ke samping, persis seperti roda, lalu kemudian bergeser ke bawah, dan yang di bawah bergeser ke samping kemudian menjadi di atas. Karena itu ketika kita di atas tidak boleh sombong, dan ketika kita di bawah tidak boleh putus asa. Karena Allah yang memutar roda kehidupan itu. Itulah sabar kita butuhkan. Makanya kalau kita membaca literasi Islam, kesabaran itu terbagi 3. Pertama, as-sabru 'ala ta'ah. Kita sabar melaksanakan ketaatan seperti melaksanakan puasa dan berbagai amalia Ramadan. Dan yang kedua adalah as-sabru 'alal musibah. Kita sabar menerima cobaan dari Allah. Dan yang ketiga adalah as-sabru 'ala tarkil ma'siyah. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan konsisten dan komitmen keimanan. Hadirin berbahagia, sesungguhnya iman persis seperti mesin dari sebuah kendaraan. Semua kendaraan tidak akan bisa goyah, tidak bisa maju, tidak bisa bergerak apabila ia tidak memiliki mesin. Manusia-manusia yang tidak memiliki iman dan takwa adalah manusia yang pasti pasif, tidak bisa melakukan aneka ragam kebajikan. Oleh karena itu hadirin berbahagia, banyak persoalan-persoalan besar lalu kemudian menjadi kecil oleh karena kita memiliki iman dan takwa. Tepat sebaliknya, banyak persoalan-persoalan kecil lalu kemudian menjadi besar, menjadi rumit oleh karena kita tidak memiliki iman dan takwa. Coba kita melihat misalnya survei negara-negara maju yang memiliki kasus terbanyak bunuh diri di setiap hari, bisa sampai puluhan dan ratusan, adalah negara-negara yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip keimanan dan ketakwaan. Coba kita lihat Cina, Jepang, Amerika, juga negara-negara Eropa yang lain. Di setiap hari ada saja kasus bunuh diri terjadi. Kenapa? Oleh karena mereka tidak percaya ada Tuhan. Seorang politikus yang telah mengeluarkan seluruh energi yang dimiliki, baik harta, ilmu, kekuatan, lalu kemudian dia menjadi gagal di dalam menjalankan aksi politiknya, maka satu-satunya jalan keluar adalah bunuh diri. Seorang saudagar yang telah menanam sekian banyak investasi yang barangkali ini yakini dia akan sukses, menang, untung, tetapi kemudian menjadi bangkrut, satu-satunya jalan keluar adalah bunuh diri. Seorang pelajar mahasiswa yang telah berjuang memahami literaturnya, lalu kemudian dia masuk ujian, ternyata gagal dalam ujian, salah satunya jalan keluar adalah bunuh diri. Kenapa? Karena ia tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin berbahagia, iman sesungguhnya persis seperti batu pasir di pinggir laut. Batu pasir di pinggir laut, kalau dia berada pada posisi pinggir, maka mudah sekali tergoyah. Datang ombak dia bergeser ke atas, turun ombak dia bergeser ke bawah. Berbeda batu pasir yang ada di tengah samudra yang luas dan dalam itu. Bagaimanapun besarnya ombak di atasnya, dia pasti tenang di bawah. Kenapa? Karena dia berada pada posisi yang dalam. Diharapkan iman kita tidak hanya berada pada pinggir-pinggir hati kita, tetapi iman kita berada di dalam hati kita yang paling dalam, sehingga bagaimanapun problem kehidupan kita hadapi tidak akan membuat kita frustrasi dan putus asa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Sayyid Sabiq berkata, saluhatil aqidah, apabila akidah, keberimanan kita sudah benar, maka saluhas suluku wastaqama, maka seluruh perilaku kehidupan kita sudah menjadi benar dan konsisten, istiqamah. Tetapi sebaliknya kata beliau, wa iza fasadatil aqidah, apabila keberimanan kita sudah rusak, fasadatis suluku wa a'waja, maka dengan demikian tingkah laku kita pasti rusak dan pasti bengkok-bengkok. Karenanya hadirin berbahagia, gampang saja kita menilai dan menguji keberimanan kita, Pak. Kita semuanya memahami dan menghafal betul rukun iman. Kalau benar-benar kita percaya rukun iman yang pertama adalah kepercayaan kepada Allah, maka kepercayaan itu membuat kita kuat karena ada pegangan teguh. Ada satu zat yang tidak pernah tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Bahkan dia memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Apapun yang kita minta bisa dia kasih kita. Kalau kita minta kepada orang yang tidak punya, faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak punya apa-apa, tidak mungkin dia bisa memberikan apa-apa. Tapi segalanya milik Allah. Lahu ma fis samawati wal ardh. Maka apapun yang kita minta, Allah pasti akan mengabulkan dan menerima permintaan kita. Cuman barangkali terlambat, oleh karena konsekuensi keberimanan, falyastajibu li wal yu'minu bi. Seberapa besar kita membuka ruang penerimaan dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memohon, menadahkan tangan memohon kepadanya, tapi yang kita pikirkan sesungguhnya Allah tidak hadir dalam pikiran kita. Itu namanya falyastajibu li, tidak berhasil. Yang kedua, kalau kita percaya ada malaikat, maka kita selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, Pak. Minimal kita percaya ada raqib dan atid. Ada malaikat yang di kanan mencatat amal kebajikan kita setiap saat. Di kiri ada yang mencatat setiap saat kejahatan, kejelekan yang kita lakukan. Di Makassar ada beberapa rumah mewah, Pak. Pernah didatangi oleh seorang pencuri. Begitu pencuri ingin bereaksi, lalu kemudian dia melihat ada CCTV dari atas, dia berhenti dan pergi karena takut direkam oleh CCTV itu. Apalagi malaikat raqib dan atid yang ada di samping kiri kanan kita. Tidak satu pun kegiatan kita, nafas kita, detak-detuk jantung kita tercatat. Oleh karena itu semakin mengerahkan kita sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya bahwa ada kitab Allah, rukun yang ketiga, maka ada panduan kita. Coba mobil Toyota yang keluar, Pak, dilengkapi dengan panduan. Begitu rusak, maka dibuka itu. Oh, caranya, kalau ini rusak, caranya seperti ini. Coba misalnya kalau mobil Toyota kita miliki rusak, lalu kemudian buku panduan, buku Honda yang kita pakai, barangkali bertambah rusak. Karena itu ada panduan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Jadikanlah sebagai panduan. Tapi masalahnya umat Islam masih terlalu sedikit ingin kembali kepada Al-Qurannya. Masih lebih suka buku-buku novel daripada Al-Qurannya. Masih suka buku-buku yang lain dibanding dengan Al-Qurannya. Selanjutnya percaya kepada Nabi. Nabi adalah panutan kita yang mestinya kita ikuti. Apapun gerak-gerik kita. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kalau kita percaya selanjutnya ada hari akhir, apapun yang kita lakukan hari ini tidak berakhir hari ini. Pasti ada saat untuk kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka berhati-hatilah. Kalau kita percaya kepada rukun yang keenam, qada dan qadar, kita memahami bahwa memang kemampuan kita hanya terbatas. Justru yang memiliki kemampuan tak terbatas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, komitmen keberimanan
sangat dituntut dalam kehidupan ini untuk menjadikan seluruh aktivitas kehidupan kita berkah dan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ayuhan nas ittaqullaha wa ati'uhu amiluhu bil khasyati wal wajal. Allahumma warda an Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin al-Faruq at-Taqi wa Uthmanu Zinurain az-Zaki wa anil Murtada al-Wafi wa anis sittatil baqin radhiyallahu ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wa adi min izza wat tamkin wal nazar wal zafar wal fathal mubin limahni tartahu li islahi li umuri dunya wad din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan